Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan di kesempatan kali ini untuk perkuliahan online. Hari ini kita akan membahas tentang obat-obat anestesi inhalasi. Ada beberapa seperti halotan, ada sevofluran, ada diethyl ether, ada enfluran dan lain sebagainya. Kita mulai saja. Yang pertama terkait dengan anestesi inhalasi. Ya. Jadi sejarahnya memang obat anestesi inhalasi ini pertama kali adalah nitros oksida atau N2O. Kemudian dalam praktek anestesiologi masa kini ini obat-obatan anestetik untuk inhalasi yang umum digunakan untuk praktek klinik adalah ada N2O, kemudian ada halotan, ada enfluran, isofluran, desfluran, dan sevofluran. Kalau yang sekarang beberapa rumah sakit itu yang banyak digunakan adalah isofluran dan sevofluran, ya, termasuk juga N2O. Untuk halotan sudah jarang digunakan, ya, tapi yang paling sering adalah N2O, isofluran, dan sevofluran. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya memakai seperti enfluran atau desfluran. Dan ini yang banyak digunakan di sini, terutama di Indonesia. Kemudian untuk obat-obatan lain sudah ditinggalkan, seperti ether, ya di etil ether, ada etil klorida, ya ada kloroform dan lain sebagainya. Ini sudah mulai ditinggalkan karena efek sampingnya yang merugikan atau tidak dikehendaki. Kita lanjutkan beberapa faktor ya yang menentukan kecepatan transfer anestetik di jaringan otak. Ini ditentukan oleh yang pertama ada kelarutan zat anestetiknya. Kemudian yang kedua kadar anestetik dalam udara yang dihirup pasien. Ya, itu tekanan parsial anestetik. Yang ketiga adalah ventilasi paru. Yang keempat adalah aliran darah paru dan yang terakhir adalah perbedaan antara tekanan parsial anestetik di darah arteri dan di darah vena. Kemudian, untuk farmakodinamik anestesi inhalasi, ini dasar ya dari terjadinya stadium anestesi adalah adanya perbedaan kepekaan berbagai bagian dari sistem saraf pusat terhadap zat anestetik inhalasi. Nah, derajat potensi ini ditentukan oleh kadar alveolus minimal atau minimum alveolar concentration atau yang disebut dengan MAC ya, atau MAC. Jadi MAC ini adalah kadar minimal zat ya, zat tersebut ya, misalkan anestesi misalnya sevofluran ya dalam alveolus pada tekanan 1 atmosfer yang ditentukan untuk mencegah gerakan pada 50% pasien yang dilakukan insisi standar ya. Nah, makin tinggi MAC maka makin rendah potensi zat anestesinya. Ya, jadi makin tinggi MAC-nya maka makin rendah potensi zat anestesi tersebut. Pembagian obat anestesi. Pembagian obat anestesi inhalasi ini dibagi menjadi dua. Ya, karena ini berupa cairan yang mudah menguap, dibagi menjadi dua yaitu ada di derivat ya halogen hidrokarbon. Nah, ini yang terdiri yang jenis-jenisnya adalah seperti ada haloten, ya ada trichloroetilen, kemudian ada kloroform. Kemudian yang kedua adalah derivat ether. Ini contohnya ada di etil ether, kemudian ada metoxifluran, ada enfluran, ada isofluran. Kemudian ada juga yang berupa gas. Ya, ini ada N2O atau nitros oksida dan ada siklopropan. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama adalah halotan. Ini sudah jarang dipakai ya. Ya, halotan ini di Indonesia jarang dipakai. Jadi secara fisik ini cairan yang tidak berwarna, kemudian baunya enak dan tidak mudah terbakar
dan tidak merangsang jalan nafas. Nah, dosis yang diberikan untuk halotan ini untuk dosis induksi inhalasi ini sekitar 2-4%. Nah, sedangkan untuk induksi anak ini 1,5-2. Sedangkan untuk pemeliharaannya, ya setelah induksi kemudian pasiennya tidak sadar, untuk pemeliharaan anestesi selama proses operasi ini pemeliharaannya sekitar 1-2%. Sedangkan untuk anak-anak ini 0,5-2%. Nah, untuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasinya ini diabsorpsi di paru-paru ya untuk haloten. Kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan metabolisme obat anestesi inhalasi haloten ini secara oksidasi dan reduksi ini di dalam organ hepar. Sedangkan untuk eliminasi sebagian besar ya secara ekshalasi lewat paru-paru. Nah, dan sebagian kecilnya ini dikeluarkan melalui urin. Kemudian bagaimana efek farmakologinya? Untuk efek farmakologi terhadap sistem saraf pusat ini menimbulkan depresi pada sistem saraf pusat di semua komponen otak. Nah, kemudian juga terdapat pembuluh darah otak yang menyebabkan vasodilatasi. Jadi obat ini ya ini terdapat juga pada pembuluh darah otak yang menyebabkan vasodilatasi. Kemudian efek farmakologi pada sistem kardiovaskuler ini pada sistem kardiovaskuler ini tergantung dosisnya. Ya. Kemudian tekanan darah menurun akibat depresi pada otot jantung. Nah, makin tinggi dosisnya, maka depresinya juga akan semakin berat. Nah, sedangkan terhadap sistem respirasinya, ya, ini bisa menimbulkan depresi pada pusat nafas. Nah, apabila konsentrasinya tinggi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka akan depresi saraf pernafasannya, ya pusat pernafasannya juga akan semakin tinggi. Nah, ini adalah untuk haloten. Ya, haloten ini merupakan alkalin berhalogen, ya. Dan 1 meg, ya 1 megnya ini sama dengan 0,72%. Memang keuntungan dari haloten ini ya pemulihannya cepat. Kemudian sebagai bronchodilator, ya. Jadi vasodilatasi, bronchodilator, kemudian tidak mengiritasi, ya, dan juga tadi sudah kita sebutkan menyebabkan vasodilatasi, ya, dan tidak menyebabkan muntah. Sedangkan kerugiannya memang menyebabkan depresi miokardial, ya, bisa menyebabkan aritmia, toksik pada hepar, ya, menggigil pasca anestesi dan dapat menimbulkan relaksasi uterus sehingga bisa menyebabkan perdarahan hebat. Ini terkait dengan haloten. Yang kedua ya adalah etil klorida ini sudah tidak dipakai karena efek yang tidak dikehendaki ya atau efek yang kurang bagus. Jadi etil klorida ini cairan tidak berwarna, ya sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Ya. Kemudian juga cepat, ya anestesinya cepat, tapi cepat hilang. Nah, induksi ini dapat dilakukan ya dicapai dalam 0,5 sampai 2 menit. Ya. Dengan waktu pemulihannya bisa sampai 2 sampai 3 menit setelah pemberian anestesi dihentikan. Kemudian tidak dianjurkan lagi ya untuk anestesi umum. Ya, tapi hanya untuk induksi dengan pemberian 20 sampai 30 tetes pada masker ya selama 30 detik. Nah, dan ada sistem tetes terbuka atau open drop. Ini disemprotkan ke sungkup ya dengan volume sekitar 3 sampai 20 ml yang menghasilkan uap sekitar 3,5 sampai 5% sehingga pasien tidak sadar dan dilanjutkan dengan
pengobatan yang lain. Kita lanjutkan, kemudian penggunaan ya anestetik lokal ini bisa dilakukan dengan etil klorida dengan cara menyemprotkannya pada kulit. Nah, ini adalah untuk etil klorida. Ya, untuk penggunaan anestesi lokal ini yang disemprotkan dengan pada kulit nanti biasanya sampai beku ya. Nah, ini adalah untuk etil klorida. Kemudian yang ketiga adalah di etil ether ya. Di etil ether ini juga termasuk yang sudah tidak dipakai lagi untuk anestesi ya, untuk anestesi inhalasi. Ini cairannya tidak berwarna, mudah menguap dan mudah terbakar dan tidak bereaksi dengan soda lime absorber. Ini dapat terurai oleh udara dan cahaya. Nah, ini merupakan obat anestesi yang sangat kuat ya, sehingga biasanya pasien dapat memasuki setiap tingkat anestesi. Nah, di etil ether ini atau ether ini dapat digunakan untuk berbagai metode anestesi. Ya, pada penggunaan open drop, ya uap ether akan turun ke bawah karena 6 sampai 10 kali lebih berat dari udara. Nah, penggunaan secara semi closed metode ini dalam kombinasi dengan oksigen dan N2O ini memang tidak dianjurkan ya dengan apabila operasinya dengan menggunakan kateterisasi ya, karena ini mudah terbakar dan meledak. Ini makanya efek samping yang tidak dikehendaki untuk di etil ether ya dan etil klorida karena mudah terbakar sehingga memang sudah tidak digunakan lagi. Tetapi memang untuk keuntungannya ini lebih murah ya dan mudah didapat ya, mudah didapatkan dan tidak perlu menggunakan bersama dengan obat-obatan lain ya karena sudah memenuhi trias anestesi ya dan cukup aman sebenarnya. Tapi tadi seperti efek sampingnya yang mudah terbakar yang memang dihindari. Tapi kalau memang tidak menggunakan kateter, ya kateterisasi, ya maka sebenarnya bisa. Tetapi sekarang ya untuk tindakan pembedahan hampir semuanya menggunakan kateterisasi. Kemudian selain mudah terbakar ya dan baunya tidak enak, untuk kerugiannya ini mengiritasi jalan nafas, ya menimbulkan hipersekresi kelenjar ludah. Ya. Kemudian untuk jumlah obatnya ini tergantung dari berat badan dan kondisi penderita. Ya, kemudian untuk dosis induksinya sekitar 10-20% volume uap ether dalam oksigen atau campuran oksigen dan N2O. Nah, dosis pemeliharaan stadium 3 yaitu sekitar 5-15% volume uap ether. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah isofluran. Ya, ini isofluran ini sering dipakai ya. Isofluran sering dipakai di ruang operasi, terutama di Indonesia. Nah, isofluran ini adalah obat anestesi isomer dari enfluran. Nah, ini ya sekali lagi isofluran ini termasuk dalam obat anestesi isomer dari enfluran. Ini merupakan cairan tidak berwarna dan baunya tajam. Ini menimbulkan iritasi jalan nafas jika dipakai dengan konsentrasi yang tinggi. Untuk dosisnya, ini untuk induksi konsentrasi yang diberikan pada udara inspirasi adalah sekitar 2-3% ya bersama-sama dengan N2O. Selanjutnya, untuk pemeliharaan dalam pola nafas spontan konsentrasinya berkisar sekitar 1-2,5%. Nah, sedangkan untuk nafas kendali ini bersekitar antara 0,5 sampai 1%. Nah, ini untuk isofluran atau yang disebut dengan forane ya. Kemudian untuk efek farmakologi ini terhadap sistem kardiovaskuler ini menimbulkan efek depresi pada otot jantung dan pembuluh darahnya lebih ringan dibandingkan dengan obat anestesi volatil yang lain. Ya, jadi efek depresi pada otot jantungnya dan pembuluh darah lebih ringan dibandingkan dengan obat anestesi volatil yang lain.
Ini memang sering diberikan ya isofluran, sevofluran, ya N2O. Kemudian terhadap sistem respirasi ini menimbulkan depresi pernafasan yang derajatnya sebanding dengan dosis yang diberikan. Ya, terhadap efek terhadap otot rangka ini menurunkan tonus otot rangka melalui mekanisme depresi pusat motorik pada cerebrum. Ya. Dan untuk ginjal ini pada dosis anestesi ya isofluran menurunkan aliran darah ginjal ya dan laju filtrasi glomerulus sehingga produksi urin menjadi berkurang. Nah, ini memang merupakan ether berhalogen ya, memang tadi yang kita sudah sebutkan berbau tajam, tetapi memang keuntungannya adalah tidak mudah terbakar. Jadi untuk operasi pembedahan dengan kateterisasi ya, maksudnya adalah dengan ketika melakukan insisi menggunakan kateter, ya, maka ini aman karena tidak mudah terbakar. Kemudian keuntungan lainnya adalah untuk isofluran, irama jantungnya menjadi lebih stabil dan tidak terangsang oleh adrenalin, serta induksi dan masa pulih anestesinya cepat. Tapi memang harga dari obat ini mahal. Ya, untuk induksi, ya untuk dosis induksi, ya memang tadi sudah kita sebutkan ya untuk dosisnya. Kemudian untuk dosis rumah tanya tadi sudah kita sebutkan 0,5 sampai 1%. Ya, sedangkan untuk dosis induksi 2 sampai 3 atau 3 sampai 5% dalam O2 atau kombinasi N2O. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah sevofluran. Nah, sevofluran ini dikemas dalam bentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau, dan tidak bersifat iritatif terhadap jalan nafas. Nah, ini biasanya sangat senang dipakai ya oleh ahli anestesi untuk induksi inhalasi ya selain dari halotan. Tapi memang sekarang halotan sudah jarang ditemukan. Paling banyak memang isofluran dan sevofluran. Nah, untuk induksi dan pulih dari anestesi lebih cepat dibandingkan isofluran. Makanya kebanyakan lebih suka menggunakan sevofluran dibandingkan menggunakan isofluran. Ya karena lebih induksi dan pulihnya ini lebih cepat. Sevofluran ya dosisnya untuk induksi konsentrasi pada udara inspirasi 3-5% ya bersama dengan N2O. Kemudian untuk pemeliharaan dengan pola nafasnya spontan ini sekitar 2-3%, sedangkan untuk nafasnya yang dikendalikan oleh ventilator diberikan 0,5 sampai 1%. Jadi memang untuk kerumatan ini ya ada yang mengatakan 0,5 sampai 1%, ada yang mengatakan 1 sampai 2%. Nah, ini dosis induksi untuk sevofluran ini sekitar 6 sampai 8%. Ya. Ada yang mengatakan 6 sampai 8% ya. Dan ada yang 3 sampai 5% bersama dengan N2O. Ya, kalau hanya sevofluran saja bisa 6,8%, apabila dikombinasikan dengan N2O bisa diberikan 3 sampai 5%. Nah, ini termasuk turunan ether berhalogen yang paling disukai ya untuk induksi inhalasi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang karena anestesinya lebih cepat pulih ya dan untuk induksinya juga akan lebih cepat ya. Nah, apalagi apabila induksinya ini pada anak-anak, maka akan lebih enak ya dan lebih cepat. Kita lanjutkan yang berikutnya. Untuk efek farmakologinya, ini efek terhadap kardiovaskuler cukup stabil ya dan jarang menyebabkan aritmia. Kemudian untuk efek terhadap sistem saraf pusat ya seperti isofluran ini dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi kalau
sevofluran dan isofluran ini memang punya efek yang sama untuk sistem saraf pusat, yaitu dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Ya. Tetapi memang belum ada laporan toksik terhadap hepat. Ya, setelah pembelian dihentikan, sevofluran ini cepat dikeluarkan oleh badan dan eliminasi oleh paru-paru kurang cepat dibandingkan desfluran, tapi masih lebih cepat dibandingkan isofluran, enfluran maupun haloten. Makanya yang paling sering digunakan atau paling enak digunakan memang sevofluran ya dibandingkan dengan isofluran, enfluran maupun haloten ya, karena tadi eliminasinya lebih cepat walaupun tidak secepat desfluran. Kemudian lebih cepat, induksinya lebih cepat dan lebih cepat pulih. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah desfluran. Desfluran ini mudah menguap, ya, potensinya rendah, sekitar MAC-nya sekitar 6%, ya, MAC-nya atau MAC sekitar 6%, bersifat simpatomimetik, ya, dan ini menyebabkan takikardi dan hipertensi. Dan efek klinis mirip dengan isofluran. Ya. Efek terhadap respirasi ini bersifat iritatif, ya. Dan untuk desfluran sendiri, desfluran ini merupakan cairan yang mudah terbakar tetapi tidak mudah meledak. Nah, ini bersifat absorben dan tidak korosif untuk logam. Nah, karena sukar menguap, ini dibutuhkan vaporizer ya khusus untuk desfluran. Ini lebih digunakan untuk prosedur bedah yang singkat ya atau bedah rawat jalan. Nah, ini efek ya pada kardiovaskular yang sudah kita sebutkan memang mirip dengan isofluran. Kemudian untuk efek yang lain ya, ini bagi respirasi penurunan volume ya, untuk untuk secara keseluruhan ini terdapat penurunan ventilasi alveolar ya, sehingga terjadi peningkatan PaCO2. Nah, efek terhadap sistem saraf pusat yaitu vasodilatasi pembuluh darah serebral. Nah, yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah N2O. Nah, N2O atau nitros oksid ya atau denitrogen monoksida ini berbentuk gas, tidak berwarna, baunya manis, ya, tidak iritasi dan tidak terbakar dan beratnya sekitar 1,5 kali berat udara. Nah, obat dasar dari anestesi umum inhalasi ini selalu dikombinasikan dengan O2 ya. Ini minimal 25%. Jadi untuk perbandingan N2O dan O2 ini 70:30 atau 60:40 ya, atau 50:50. Nah, yang memang yang bagus ini sekitar 50:50 ya, atau 60:40. Kemudian untuk dari sifatnya ini merupakan bersifat anestetik lemah ya, analgesiknya tapi termasuk analgesik yang kuat. Ini perlu ya konsentrasi besar sekitar lebih dari 60%, ini akan lebih efektif anestesinya. Nah, ini dikombinasikan adalah dengan salah satu anestetik lainnya ya, bisa dengan halothane, isofluran atau sevofluran ya, sesuai dengan target dari trias anestesi yang ingin dicapai. Kemudian 1 MAC-nya atau 1 MAC-nya ini sama dengan 105,2%. Nah, ini memang menyebabkan penurunan aliran darah ya, volume tidal dan laju nafas. Nah, untuk kardiovaskuler ini cenderung tidak berubah dan dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Untuk kontraindikasinya untuk nitros oksid ini bisa menyebabkan emboli udara, pneumotoraks, obstruksi usus ya, dan memang
tidak dianjurkan untuk orang-orang yang mengalami pneumotorak. Kemudian kontraindikasinya selain itu juga pneumosepalus, ya, kista udara di paru-paru, kemudian gelembung udara di mata, ya, grafem dan timpani, hipertensi pulmonal, dan pasien yang membutuhkan konsentrasi inspirasi oksigen yang tinggi. Ya, itu untuk kontraindikasi. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah ini ya, tadi kita lanjutkan bagaimana efek farmakologi terhadap sistem saraf pusat. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan terkait dengan peningkatan konsentrasi menyebabkan penurunan sensasi perasaan khusus. Ya, tapi memang khasiat analgesinya lebih lemah ya akibat kombinasi dengan oksigen. Kemudian untuk kardiovaskuler ini tidak menyebabkan perubahan laju jantung dan curah jantung secara langsung. Tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk respirasinya, ya, memang pengaruh terhadap sistem pernafasannya minimal. Kita lanjutkan. Ini terkait dengan sifat fisik dan kimia anestesi inhalasi. Ya, jadi dari tabel ini yang dilihat dari anestesi inhalasinya ada nitroksida, ada halogen, enfluran, sevofluran, desfluran, ada sevofluran. Nah, ini seperti berat molekulnya, ya, yang paling tinggi adalah sevofluran, kemudian untuk titik-titiknya, ya, dari minus 68, ya, sampai yang paling tinggi adalah sevofluran. Kemudian untuk baunya, ya, untuk N2O manis, kemudian halogen organik dan lain sebagainya, ya. Silakan nanti dibaca sendiri, ya, termasuk bagaimana MAC-nya. Ini juga bagaimana farmakologi klinik, ya, anestesi inhalasi, ya, untuk kardiovaskuler, ya, ini N2O tidak berubah, ya, kemudian untuk respirasi, untuk istirahatnya tidak berubah, untuk volume hidalnya menurun, untuk laju nafasnya meningkat, ya. Nah, ini termasuk juga halogen, enfluran, sevofluran, desfluran, dan sevofluran. Bagaimana perubahan terhadap kardiovaskuler, respirasi, kemudian sistem saraf pusat, ya, kemudian blokade pelumbung ototnya terhadap ginjalnya, hepar, dan metabolisme. Oke, saya kira itu saja untuk obat-obat inhalasi. Silakan mencari informasi lain dari buku, dari internet, dari berbagai sumber referensi, jurnal, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.